Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Nasi Kulit Maigun. Hari ini kita peresmian Nasi Kulit Maigun cabang keempat. Alhamdulillah, hari Sabtu kemarin kita launching di Surabaya. Jangan tanya saya ya alamatnya di mana, saya lupa. Tapi yang jelas pokoknya kemarin saya dari Surabaya. Alhamdulillah antusias masyarakat Surabaya juga sangat luar biasa. Nah, Sunter ini menjadi titik yang keempat karena di Sunter ini adalah wilayah tempatnya kuliner nih sepanjang jalan yang ada di Sunter. Jadi memang titik ini sengaja dipilih, dipersiapkan lebih cepat. Nah, jadi alhamdulillah respon masyarakat begitu luar biasa, antusiasnya begitu luar biasa. Jadi selepas saya nanti pulang haji akan dibuka lagi di titik-titik yang lain. Di mana? Di Depok. Jadi bakal ada di Depok, ada di Jakarta Pusat, ada di Bekasi, ada di Malang, dan titik-titik lainnya. Nah, jadi uniknya Nasi Kulit Maigun ini adalah warung ya. Aku bilang ini warung. Jadi aku nggak mau bilang kembali ya mbak, warung. Jadi ini bukannya sebuah restoran. Jadi kalau misalnya teman-teman makan di Nasi Kulit Maigun jangan punya ekspektasi yang tinggi karena sekali makan hanya 18.000 sampai 20.000. Jadi ya mungkin ini warung makan yang ada AC-nya. Jadi alhamdulillah aku senang semakin banyak penggemar-penggemar aku yang bisa makan bareng sama keluarganya, bisa buat Jumat berkah, bisa buat berbagi gitu kan. Jadi alhamdulillah seneng sih. Tapi kenapa ini yang di cabang sini kan terlihat lebih besar ya? Memang alhamdulillahnya semakin hari space-nya semakin besar. Kemarin di Surabaya juga besar banget, lahan parkirnya juga banyak. Besar space-nya. Nah, karena kalau di Sunter ini kan memang sudah terlanjur padat ya gitu. Jadi mau cari lahan memang agak sedikit susah karena sebenarnya aku tuh kurang mau ada di ruko karena aku pengennya tuh lahannya besar, ceilingnya tinggi. Tapi ini di Sunter nih ternyata kita dapatnya tingkat gitu. Jadi ya kita bersyukur aja dan semoga titik-titik lainnya kita mendapatkan tempat yang sebenarnya saya tuh mengutamakan teman-teman yang datang pakai kendaraan tuh bisa parkir gitu. Jadi parkirnya nyaman, aksesnya gampang gitu. Tapi kenapa keuntungannya dari outlet satu mulai meningkat jadi ke outlet-outlet yang lain atau emang permintaan dari fans gitu? Ya semuanya itu kan masuk ke dalam perhitungan ya gitu. Karena kalau saya bikin warung makan kalau hanya satu kan aksesnya susah gitu. Nanti orang pesen take away harus berjam-jam kan juga repot gitu. Jadi kita berusaha memang dari awal sudah mengantisipasi untuk membuat langsung di beberapa titik supaya penggemar nasi kulit itu bisa makan lebih mudah gitu. Tapi kenapa memilih kota-kota besar mungkin untuk menjadi pembuka hotel? Ya kan harus ada di kota besar dulu, habis itu ada di second city. Jadi sama aja seperti aku buka store manja kan gitu. Di kota-kota besarnya dulu, baru kita masuk lagi ke second city gitu. Jadi ya buat aku menikmati prosesnya aja, menikmati hari demi hari, menikmati kemajuannya setiap hari. Jadi nggak ada yang harus dikejar, nggak ada yang harus diburu-buru gitu kan. Tapi yang paling utama adalah menjaga kualitas makanan gitu. Karena King Abdi kan juga punya keterbatasan mengawasi langsung warungnya kalau langsung banyak gitu kan, supaya rasanya stabil, semuanya enak. Maigun di usaha kuliner Maigun ini kayaknya yang terlihat paling banyak cabangnya dan lebih sukses gitu di Indonesia. Iya, saya pernah beberapa kali gagal di dalam bisnis kuliner ya, tapi kan kalau namanya orang berusaha itu kan kalau gagal coba lagi. Kalau ditanya punya trauma ya pasti ada. Yang namanya orang pernah rugi, pernah gagal gitu kan pasti ada trauma tersendiri gitu ya. Tapi buat aku ya nggak ada salahnya kita coba lagi dan kita berharap bahwa nasi kulit Maigun ini formulanya memang pas, memang cocok karena konsepnya adalah makanan rumah.
Jadi kita bayangin kalau kita dimasakin sama ibu kita di rumah kan nggak pernah bosen nih. Walaupun mungkin makanannya itu aja gitu, tapi karena di rolling jadi nggak pernah bosen gitu. Karena kayak di sini kan lauknya banyak ya, ada puluhan lauk gitu. Jadi kalau hari ini pesen apa, besok pesen apa, jadi nggak akan bisa bosen sih. Selain banyak cabang, akan ada terobosan menu-menu baru lagi nggak sih? Kalau terobosan sih ada menu-menu baru yang di develop sama King Abdi. Kalau sekarang tuh kalau masalah kita udah ada udang, terus udah gitu ada ayam goreng bawang. Banyak sih menu-menu baru ya gitu. Tapi kan kayak menu baru kita nambahnya kayak 1, 2 gitu. Memang sengaja nggak langsung kayak oh ada baru apa gitu. Karena kan tempat baru pasti kan suasananya baru ya. Mereka akan nyobain lagi yang baru. Tapi favorit apa sih yang menurut Kalau makan di sini tuh wajib. Jadi menunya tuh 18.000, nasi 250 gram. Sayur buncis, 2 kulit ayam sama sambal ya, jadi itu di 18.000 nih. Nanti tinggal nambah lagi lauknya, mau pakai tempe orek kecombrang, mau pakai ayam kecombrang, atau mau pakai tumisan usus atau paru atau udang. Jadi itu balik lagi tinggal selera sih. Makanya sebelum berangkat dulu memang mau clearin ini dulu kan haji biar tenang gitu. Ya ini kan bulan ini bener-bener gedebak-gedebuk ya. Usahain semuanya dibuka karena udah sesuai dengan jadwalnya. Dan sebenarnya sih aku yang lebih deg-degan lagi di bulan Juni nanti selepas pulang dari hajian, aku akan mengeluarkan kerudung terbaru dari Manja Hijab Ivan Gunawan. Kita kembali berkomitmen untuk menjual kembali kerudung seri Palestine kita, yang mana nantinya insya Allah akan disumbangkan lagi ke Palestina. Jadi aku kerjasama dengan Basnas, dan ini konsepnya lebih gede karena akan dibuat di Margo City Depok selama 9 hari. Jadi aku aduh pokoknya keren deh. Jadi semoga teman-teman nanti bisa datang, bisa lihat, bisa merasakan seperti apa sih teman-teman kita yang ada di sana gitu. Jadi semoga kerudungnya juga bisa bermanfaat, lebih banyak lagi mengumpulkan dananya sehingga nantinya bisa bermanfaat. Kalau yang di seri pertama kan kita berhasil beli 2 ambulans dan lain-lainnya. Ya semoga tahun ini bisa lebih besar lagi gaungnya, manfaatnya insya Allah bisa. Tapi Bang Igun, Apa? tapi Bang Igun menghadapi ini kan ekonomi lagi parah banget. Tapi sebagai pelaku usaha gimana sih menjawab tantangan terhadap ekonomi tersebut? Ya ekonomi kalau mau dibilang parah ya parah, kalau dibilang enggak ya enggak. Tapi namanya kita hidup ya kan, hidup terus berlangsung ya. Hidup terus berlangsung, terus berjalan. Kita aja kemarin Covid 2 tahun bisa hidup sampai hari ini. Ya kan, bisa terus berjuang. Ya kan, jadi buat aku selama kita masih sehat, masih bisa berbagi kebaikan sama orang banyak, insya Allah juga Allah nggak bakal nutup rezeki kita kan. Gitu. Jadi ya jalanin aja. Dengan banyaknya cabang nasi kulit Kak Igun ini, bukti keseriusan Kak Igun dalam dunia F&B ya? Oh, buat aku serius banget gitu. Jadi sampai hari ini tuh aku udah ada ratusan calon mitra yang mau buka. Tapi karena aku nggak mau konsepnya terburu-buru, jadi kalau mau jadi mitranya Nasi Kulit Maigun harus punya pengalaman membuka kuliner. Jadi aku nggak hanya menerima orang yang hanya punya uang untuk bisa jadi partner, tapi dia atau mereka yang sudah punya pengalaman di bidang kuliner, karena untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi memang salah satu syaratnya itu seperti itu. Jadi kalau mau diikutin, kemarin buka bisa langsung banyak banget, tapi aku nggak mau kayak gitu. Jadi mitra aja aku training juga gitu, gimana caranya gitu. Karena kan ya ada nama Maigun ya kan, jadi memang setiap cabang itu harus bisa konsisten dari rasanya, dari kualitasnya, dari kebersihannya gitu. Karena kalau ada kenapa-napa orang nggak akan ngelihat merekanya, tapi tetap menjadi Maigunnya yang menjadi sumbernya. Itu Anda belajar